Halo semuanya, hari ini kelompok saya akan membahas mengenai PSAK 56 tentang laba per lembar saham atau LPS. Pembahasan pada video kali ini akan membahas mengenai tujuan dan lingkup laba per lembar saham, perbandingan PSAK, serta contoh dan ilustrasi. Tujuan dari PSAK 56 adalah untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga dapat meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode yang berbeda untuk entitas yang sama. Laba per saham atau LPS banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. LPS dengan ringkas dapat menyajikan kinerja perusahaan dan dikaitkan dengan saham beredar. LPS dikaitkan dengan harga per saham atau price earning ratio yang memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam oleh pemilik perusahaan. Dua variabel penentu LPS. Yang pertama adalah jumlah laba dalam satu periode, dan yang kedua adalah jumlah saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya, ruang lingkup. Nah, yang pertama, standar ini harus diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik yang memiliki saham biasa atau efek berpotensi saham biasa. Nah, untuk ruang lingkup yang kedua, perusahaan yang bukan emiten atau perusahaan publik tidak diwajibkan untuk menyajikan LPS. Namun, bila perusahaan tersebut menyajikan LPS, maka perusahaan tersebut terikat untuk menghitung dan menyajikan sesuai dengan aturan dalam standar ini. Dengan demikian, daya banding LPS bisa dipertahankan. Selanjutnya, laba per saham dasar. Nah, dalam menghitung jumlah laba per saham dasar, itu atas laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, dan jika disajikan, laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Atau lebih gampangnya, itu formula atau rumus untuk mencari LPS dasar itu adalah laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Selanjutnya adalah residual income atau laba residual. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih residual income itu. Nah, setiap perusahaan pastinya ingin mempertahankan keberlangsungan bisnisnya ya, agar bisa tetap sejalan dengan visi dan misi mereka. Dan salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh perusahaan adalah keuangannya. Lalu bagaimana sih cara perusahaan itu bisa menjaga keuangannya agar proses bisnisnya itu bisa terus berjalan? Jadi, perusahaan itu harus menganalisis kinerja keuangannya. Sebenarnya banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya adalah residual income. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, untuk mencari laba per saham dasar, kita memerlukan residual income. Dan untuk residual income sendiri bisa kita cari dengan rumus net income dikurangi dengan preferred dividend, atau laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Nah, ini kan kondisi apabila perusahaan itu mengalami laba atau net income. Lalu bagaimana sih kalau perusahaan itu mengalami kerugian atau net loss? Jadi perusahaan itu tetap mengumumkan dividen untuk saham preference mereka saat terjadi kerugian bersih. Apabila perusahaan mengalami net income, maka si preferred dividennya ini akan mengurangi nilai dari si net income tersebut. Sedangkan apabila perusahaan mengalami net loss, maka si preferred dividennya ini akan menambah nilai dari si net loss tersebut. Selanjutnya, apa saja sih yang meliputi preferred dividend ini? Yang pertama,
Jumlah dividen dari saham utama bukan kumulatif yang diumumkan pada periode bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen saham utama kumulatif yang terakumulasi pada periode bersangkutan, baik dividen tersebut sudah ataupun belum diumumkan. Yang ketiga, jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayarkan dalam periode ini. Selanjutnya adalah weighted average shares outstanding, atau jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Merupakan bobot waktu dari saham biasa yang beredar. Nah, kita bisa mencari ini dengan rumus jumlah saham yang beredar dikalikan dengan faktor pembobot waktu. Nah, apa sih faktor pembobot waktu itu? Jadi, faktor pembobot waktu itu merupakan jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Selanjutnya, kapan sih saham biasa itu bisa dianggap sebagai saham yang beredar? Yang pertama, saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima, atau when cash is receivable. Yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa ataupun saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain yang diperhitungkan sejak tanggal utang tak lagi berbunga. Yang keempat, saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang kelima, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima oleh perusahaan. Kemudian, di dalam PSAK nomor 56 par 20 terdapat kutipan. Apabila dalam satu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Contohnya apa aja sih? Yang pertama, adanya kapitalisasi laba atau pembagian dividen saham, dan juga kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Yang kedua, unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya. Yang ketiga, adanya pemecahan saham atau stock split. Yang keempat, ada penggabungan saham atau consolidation of stocks, atau ada istilah lainnya juga reverse of stock split. Selanjutnya, saya Richard Subianto dengan 2019-55/9 akan membahas mengenai laba per saham dilusian atau dilutif dan juga anti dilutif. Laba per saham dilusian atau yang dikenal juga dengan dilutive cash adalah laba per saham yang akan dihasilkan jika semua efek dilutif dikonversi menjadi saham biasa. Dilutif sendiri merupakan penurunan persentase kepemilikan saham dari seorang investor akibat adanya penerbitan saham baru yang beredar. Namun, investor tersebut tidak melakukan pembelian atau penerbitan atas right issue maupun waran dari penerbitan saham baru tersebut. Contoh efek yang dapat dikonversi menjadi saham biasa atau convertible securities adalah semua saham preferen yang dapat dikonversi, obligasi konversi, opsi saham, dan waran. Jika dikonversi, efek dilutif secara efektif meningkatkan jumlah tertimbang saham yang beredar yang akan menurunkan nilai dari EPS. Selanjutnya, terdapat dua penyesuaian pada laba per saham dilusian, yaitu penyelesaian laba yang terjadi setelah adanya pajak itu dibagi menjadi tiga, yaitu dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Ini contoh dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif itu seperti opsi,
waran, terus kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham, dan juga instrumen lain yang sejenis. Lalu yang kedua ada bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Lalu yang ketiga adanya perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Nah, jadi ada 3 bagian, yaitu ada dividennya, bunga, dan perubahan pendapatan atau beban. Lalu yang penyusunan yang kedua itu penyusunan saham biasa beredar. Ini terjadi karena penambahan jumlah rata-rata terima saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham bisa dikonversikan menjadi saham biasa. Contohnya ini kayak misalnya perusahaan mempunyai 100 saham preferen yang dapat dikonversikan yang beredar. Nah, ada satu saham preferen yang dapat dikonversikan ini dapat dikonversi menjadi 100 saham biasa. Dan jika pemegang saham preferen yang dapat dikonversikan ini mengonversikan seluruh asetnya, maka akan terjadi penambahan jumlah rata-rata terima saham. Konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya lebih akhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang opsi, yaitu merupakan kontrak di antara kedua belah pihak yang berisikan hak bagi pembeli opsi dalam membeli atau menjual aset yang didasari oleh kontrak tersebut atau yang disebut dengan underlying asset. Kontrak ini dilakukan pada waktu dan harga yang telah disepakati bersama di awal. Akan tetapi, dikarenakan opsi adalah hak, maka tentu saja boleh dieksekusi atau dijalankan maupun tidak. Keuntungan yang dapat dari opsi adalah selisih antara jumlah yang diterbitkan berdasarkan opsi atau efek berpotensi saham biasa lainnya dan jumlah yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai yang jauh. Nah, ini ada contoh dari penelitian opsi. Misalnya, PT ABC memiliki 3.000 opsi beredar dengan harga exercise atau namanya itu strike price sebesar 1 juta dan harga wajar saham yang akan diterbitkan adalah 1.200.000. Berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa? Penambahan jumlah saham biasa yang beredar itu jenisnya harga wajar dikurang harga opsi dibagi harga wajar dikali jumlah lembar opsi. Maka 1.200.000 dikurang 1 juta dibagi 1 juta dikali 3.000 lembar opsi. Maka akan menjadi penambahan sebanyak 600 lembar saham biasa. Nah, 600 lembar saham biasa ini berfungsi buat apa sih? Nah, ini. Pada rumus IPS yang dasar, itu kita dapat dari net income dikurang dividen preference dibagi outstanding share. Nah, untuk diluted EPS atau yang perubahan tadi, itu rumusnya yang berbeda, yaitu net income dikurang dividen preference ditambah converted dividend preference dibagi outstanding shares ditambah converted outstanding shares. Nilai yang 600 lembar saham biasa tadi ini akan menambahkan dari outstanding shares-nya, yaitu di converted outstanding shares. Oleh sebab itu, mengapa bila terjadinya opsi akan menambahkan jumlah saham biasa yang berbeda juga. Lalu, efek berpotensi saham biasa anti-dilutif. Efek berpotensi saham yang bersifat anti-dilutif mengacu pada peningkatan ekspor LPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Hal ini mengacu pada praktek yang mengecualikan sekuritas konversi atau convertible security dalam perhitungan earning per share atau EPS ketika memiliki efek meningkatkan EPS. Dasar perhitungan praktik ini didasarkan pada prinsip konservatisme. Jadi kalau misalnya nanti ada salah satu yang bersifat anti-dilutif, efek yang bersifat anti-dilutif, itu biasanya akan diabaikan atau tidak diperhitungkan. Lalu, dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau anti-dilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. Urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif atau tidak. Untuk memaksimalkan dilusi dari LPS dasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan
harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling dilutif ke yang paling sedikit dilutifnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 56. Di mana di dalam penyajiannya, perusahaan itu harus menyajikan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Yang kedua, penyajian laba per saham dasar dan dilusian harus tetap dilakukan, meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita rugi. Nah, maka kita sebut sebagai rugi per saham. Lalu di dalam pengungkapannya, perusahaan itu harus mengungkapkan hal-hal berikut, seperti yang pertama, jumlah laba ataupun rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasinya dengan laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan. Dan yang kedua itu, jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS atau laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut-penyebut satu dengan yang lain. Selanjutnya, terkait adanya penyesuaian retrospektif. Nah, hal ini terjadi jika jumlah saham biasa atau instrumen keuangan berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat baik itu kapitalisasi, penerbitan saham bonus, ataupun pemecahan saham, ataupun juga menurun sebagai akibat dari penggabungan saham atau yang bisa kita sebut sebagai reverse stock split. Nah, perhitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan harus disesuaikan secara retrospektif. Apa itu retrospektif? Di mana kita melakukan koreksi atau pembetulan terhadap pengakuan ataupun pengukuran ataupun pengungkapan pada jumlah unsur-unsur laporan keuangan yang telah kita kerjakan, seolah-olah di mana kita tidak melakukan kesalahan pada periode sebelumnya. Nah, jika perubahan-perubahan tersebut terjadi setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diizinkan untuk terbit, maka perhitungan per saham untuk periode berjalan dan periode sajian awal laporan keuangan disajikan berdasarkan jumlah saham yang baru. Fakta bahwa perhitungan per saham mencerminkan adanya perubahan jumlah saham tersebut harus diungkapkan. Di samping itu, laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode laporan keuangan harus disesuaikan dengan yang pertama, dampak kesalahan mendasar dan penyesuaian yang terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi. Dan yang kedua itu, adanya dampak penggabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan. Maka dapat kita simpulkan pada PSAK 56, khususnya revisi tahun 2010, di mana entitas menghitung jumlah laba per saham dasar dan dilusian atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Dan jika disajikan, laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Lalu, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk atau pembilang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau penyebutnya dalam suatu periode. Lalu yang terakhir, untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif. Lalu, pernyataan PSAK 56 tentang laba per lembar saham itu harus diterapkan pada yang pertama, laporan keuangan individual entitas, dan yang kedua itu laporan keuangan konsolidasian suatu grup dengan entitas induk. Maka ketika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian sekaligus laporan keuangan tersendiri, pengungkapan yang disyaratkan hanya berdasarkan informasi konsolidasi. Selanjutnya, entitas yang memilih untuk mengungkapkan laba per saham berdasarkan laporan keuangan tersendiri menyajikan informasi laba per saham hanya dalam laba rugi komprehensifnya. Entitas tidak diperkenankan menyajikan informasi laba per saham tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan yang terakhir, jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi pada laporan laba rugi tersendiri,
maka entitas menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi tersendiri. Nah, dapat dilihat di slide ini terdapat tabel perbandingan atau perbedaan antara PSAK 56 edisi 2010 dan juga PSAK 56 edisi 1999. Di mana aspek pertama terkait ruang lingkup dijelaskan pada PSAK 56 tahun 2010, penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri. Sedangkan di tahun 1999 terkait ruang lingkup itu tidak diatur. Aspek kedua yaitu laba per saham dasar dan dilusian. Pada PSAK 56 edisi 2010, laba per saham dasar dan dilusian itu dihitung atas yang pertama laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Dan yang kedua, jika disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk. Sedangkan pada PSAK edisi 1999, laba per saham dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Untuk aspek ketiga, terkait kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, pada PSAK 56 tahun 2010, di sana mengatur kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pilihan entitas, atau at the entities option, dan juga pilihan pemegang kontrak atau at the holders option. Sedangkan pada PSAK 56 edisi 1999 di sana tidak diatur terkait kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Untuk aspek terakhir, aspek keempat yaitu opsi jual yang diterbitkan atau written put option, di mana pada PSAK 56 edisi 2010 di sana mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya. Misalnya terjadi written put option atau forward purchase contract. Nah, selanjutnya di PSAK 56 ini tidak diatur terkait opsi jual yang diterbitkan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eger. Selanjutnya, dalam PSAK 56 revisi tahun 2010, untuk perhitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan A. Laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, dan B. Laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk merupakan jumlah pada huruf A dan B yang disesuaikan dengan jumlah dividen preference setelah pajak, selisih yang berasal dari penyelesaian saham preference, dan akibat lain yang sejenis dari saham preference yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Lalu, dalam PSAK 56 revisi tahun 2010 juga membahas tentang efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Efek berpotensi saham biasa merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemegangnya untuk memperoleh saham biasa. Ada opsi waran dan instrumen keuangan sejenis, serta instrumen yang dapat dikonversikan, yang merupakan saham preference ataupun obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Jika perusahaan memiliki opsi waran atau instrumen keuangan yang dapat dikonversikan ini, maka perusahaan harus membuat laporan keuntungan per LPS dilution atau LPS dasar. Lalu, saham yang dapat ditempatkan secara kontingen. Saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilution jika kondisinya terpenuhi. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Selanjutnya, kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Ketika entitas telah menerbitkan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kas berdasarkan pilihan entitas, maka entitas menganggap kontrak tersebut akan diselesaikan dalam bentuk saham biasa, dan efek berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut dimasukkan dalam laba per saham dilution apabila pengaruhnya bersifat dilutif. Untuk kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa ataupun kas, berdasarkan pilihan pemegang kontrak, penyelesaian dengan kas dan saham yang lebih bersifat dilutif digunakan dalam perhitungan laba per saham dilution.
Lalu, opsi yang dibeli. Kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian, karena memasuki opsi tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Opsi jual yang diterbitkan. Kontrak yang mengharuskan entitas untuk membeli kembali sahamnya sendiri, seperti opsi jual yang diterbitkan dan forward purchase kontrak, tercermin dalam perhitungan laba per saham dilusian jika berdampak dilutif. Jika kontrak-kontrak ini dalam kondisi in the money selama periode tersebut, maka dampak dilutif potensial terhadap laba per saham dihitung sebagai berikut. A. Diasumsikan pada awal periode pelaporan jumlah saham biasa akan ditempatkan untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kontrak. B. Diasumsikan dana hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk memenuhi kontrak. Dan tambahan saham biasa harus dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Selanjutnya kita akan bahas apa perbedaan dengan IFRS. PSAK 56 laba per share mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 33 earning per share per Januari 2009, kecuali yang pertama, ruang lingkup mengenai laporan keuangan tersendiri tidak diadopsi karena pengaturannya disesuaikan dengan PSAK 4. Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Yang kedua, tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Ini adalah contoh soal LPS dilusian. Berikut ini adalah contoh ilustrasi soal dari LPS dilusian. Dapat perhitungan peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa atas pengonversian efek berpotensi saham biasa. Di sini ada opsi saham prefer yang dapat dikonversi dan obligasi konversi dengan bunga 5%. Peningkatan laba pada opsi itu 0 atau tidak ada. Peningkatan jumlah saham biasa pada penambahan saham yang diterbitkan tanpa imbalan sebesar 20.000. Didapat dari 100.000 dikali 75 dikurang 60 dibagi 75. Laba per saham incrementalnya itu 0 atau tidak ada, karena 0 dibagi 20.000 sama dengan 0. Saham preferred yang dapat dikonversi, peningkatan labanya sebesar 6.400.000. Didapat dari 800.000 dikali 100 dikali 8%. Saham incrementalnya pada peningkatan jumlah saham biasa sebesar 1.600.000, didapat dari 2 dikali 800.000. Laba per saham incrementalnya adalah 4, didapat dari 6.400.000 dibagi 1.600.000. Obligasi konversi dengan bunga 5%, peningkatan labanya sebesar 3 juta, didapat dari 100.000 dikali 5% dikali 1 dikurang 40%. 40% ini merupakan pajak. Saham incrementalnya itu 2 juta, didapat dari 100.000 dikali 20. Untuk menghitung laba per saham incrementalnya itu 3 juta dibagi 2 juta, sama dengan 1,5. Dengan laba per saham dilusian. Di sini dibagi 3 kolom. Kolom pertama itu adalah laba dari operasi yang dapat dilanjutkan, yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Yang kedua, saham biasa. Dan yang ketiga, per sahamnya berapa. Yang dilaporkan itu sebesar 10 juta. Opsinya itu 0. Jadi totalnya 10 juta. Obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5% adalah sebesar 3 juta. Jadi 10 juta ditambah 3 juta sama dengan 13 juta. Saham preferred yang dapat dikonversikan 13 juta ditambah 6.400.000 sama dengan 19.400.000. Kolom kedua itu membahas saham biasa. Saham biasa ini yang dilaporkan adalah 2 juta. Opsinya itu sebesar 20.000. 2 juta ditambah 20.000 sama dengan 2 juta 20.000. Obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5% adalah 2 juta. Jadi 2 juta 20.000 ditambah 2 juta sama dengan 4 juta 20.000. Di sini saham preferred yang dapat dikonversikan adalah sebesar 1.600.000. 4.020.000 ditambah 1.600.000 sama dengan 5.620.000. Nah, untuk menghitung per sahamnya ini, itu berasal dari 10 juta
dibagi 2 juta, sama dengan 5. Selanjutnya, untuk menghitung total dari 4,95 ini, itu 2 juta dibagi 2.020.000. Hasilnya 4,95. Itu merupakan dilutif. Dilutif dapat menyebabkan penurunan nilai laba per saham atau terdilusi. Selanjutnya adalah 3,23. 3,23 didapat dari 13 juta dibagi 4.020.000. Dan yang selanjutnya adalah 3,425. 3,425 ini didapat dari 19.400 dibagi 5.620. Yang ini merupakan anti-dilutif, yang berkebalikan dari dilutif. Selanjutnya adalah perhitungan laba dasar dan laba dilusian. Laba dari operasi yang dapat dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, LPS dasarnya adalah 5. Sedangkan LPS dilusiannya adalah 3,23. Rugi dari operasi yang tidak dapat dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, adalah 2,00. Didapat dari 4 juta dibagi 2 juta, sama dengan 2,00. Selanjutnya LPS dilusiannya adalah 0,99. Didapat dari 4 juta dibagi 4.020.000. Selanjutnya adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. 3,00 LPS dasarnya. Didapat dari 6 juta dibagi 2 juta. Selanjutnya adalah LPS dilusiannya. Selanjutnya adalah LPS dilusiannya. Sebesar 2,24. Itu didapat dari 6 juta ditambah 3 juta dibagi 4.020.000. Sama dengan 2,24. Contoh kedua penerbitan saham bonus. Laba bersih 2000X0 sebesar 1,8 miliar. Laba bersih 2000X1 sebesar 6 miliar. Saham biasa yang beredar sampai tanggal 30 September 2000X1 adalah sebesar 2 juta saham. Nah, ada 2 saham bonus yang beredar pada tanggal 30 September 2000X1, maka penerbitan saham bonus per tanggal 1 Oktober 2000X1 adalah sebesar 4 juta saham. Dapatnya itu dari 2 juta dikali 2 saham bonus. Dan 4 juta itu adalah saham yang baru. Laba per saham 2000X1 adalah sebesar Rp1.000. Cara hitungnya 6 miliar dari laba bersih 2000X1 dibagi 2 juta saham lama ditambah dengan 4 juta saham baru sehingga menghasilkan Rp1.000. Laba per saham 2000X0 yang telah disesuaikan adalah 1,8 miliar dari laba bersih 2000X0 dibagi 2 juta saham lama ditambah dengan 4 juta saham baru sehingga menghasilkan Rp300. Laba per lembar saham. Nah, yang di atas itu adalah laporan keuangan. Yang 480 itu adalah laporan keuangan di tahun berjalan, sementara yang 439 adalah laporan keuangan di tahun lalu. Biasanya ini ada agar investor bisa membandingkan secara langsung. Nah, lalu laba per saham dasar dihitung dengan membagikan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ada laba per saham tahun 2012. Cara hitungnya, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 19.421 juta rupiah dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar sejumlah Rp40.484.000 sehingga menghasilkan laba per saham dasar dan dilusian dalam satuan rupiah 480 per lembar saham. Nah, 480 ini dibuletin ke satuan terdekat. Ilustrasi laba per lembar saham. PT Melati memiliki income sebesar Rp210.000 untuk tahun 2014 dan rata-rata jumlah lembar saham beredar 100.000 saham. Perusahaan memiliki 2 obligasi konversi. Obligasi 6% dengan nilai total 1 juta yang dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa.
Bunga terkait dengan utang obligasi tersebut sebesar 62.000. Obligasi 7% dijual dengan total 1 juta pada 1 April 2014 dan dapat dikonversi menjadi 32.000 lembar saham. Bunga terkait dengan obligasi tersebut untuk tahun 2014 sebesar 80.000. EPS dasarnya adalah 2,1 dari 210.000 dibagi 100.000. Nah, ini adalah jawabannya EPS dilusian. Nah, jadi caranya itu laba bersih 210.000 dikurang dengan dividen saham preferen, tapi karena tidak dikasih tahu di soal, jadi kita anggap 0. Lalu ditambah dengan bunga obligasi konversi dikali 1 dikurang pajak. Nah, kita asumsikan di sini pajaknya adalah sebesar 40%. Jadi ditambah 62.000 kali 1 dikurang 0,4 ditambah 80.000 dikali 1 dikurang 0,4 dikali 9 per 12. 9 per 12 itu dari 1 April 2014 ke 31 Desember 2014. Dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, ditambah saham biasa yang baru diterbitkan pada saat konversi. Nah, 100.000 ditambah 20.000 ditambah 24.000. Sehingga hasilnya adalah 1,97. Ini adalah referensi sumber dari PowerPoint yang sudah kita jelaskan kepada teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.